Ingin menurunkan berat badan hingga puluhan kilo dan mendambakan berat badan ideal seperti ini bukan lagi menjadi hal sulit untuk dilakukan. Jawabannya hanya satu, yaitu cukup mengendalikan pikiran Anda. Inilah Mind Slim, sebuah program pelangsingan tanpa diet dengan cara mengidentifikasi dan instalasi program melalui pikiran bawah sadar. Penyebab kegemukan sendiri karena kebiasaan ya, kebiasaan makan yang berlebihan, kebiasaan gerak yang kurang. Otomatis yang kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa bergerak lebih banyak dan makan lebih sedikit. Dan kebiasaan ini dipengaruhi oleh satu kondisi di mana pikiran bawah sadar seseorang perlu diprogram ulang. Konsep ini sudah dikembangkan oleh Julie Triharto sejak 2008. Berlokasi di daerah Kemang, Jakarta Selatan, dalam sebuah kelas grup terapi, peserta diajarkan berbagai cara untuk mengubah pola pikir. Antara lain, peserta belajar memilih makanan yang paling diinginkan. Fungsinya, melatih emosi peserta. Jika nantinya dihadapkan dengan banyak makanan, peserta dapat menahan nafsu dengan memilih satu makanan saja. Selain itu, peserta belajar mengenai konsep badan pendulum, yaitu secara sadar memilih makanan yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Tips lainnya adalah diajarkan bagaimana meningkatkan metabolisme tubuh, motivasi untuk berolahraga, dan mencintai diri sendiri. Penurunan berat badan pada tiap peserta tidak selalu sama. Ada yang cepat, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Hingga kini sudah ada 6.000 peserta sukses menjalani Mind Slim. Banyak peserta baru menggantungkan harapan untuk dapat hidup sehat dan langsing. Salah satunya Dadang Geminar. Ia sudah mencoba berbagai jenis program, namun tak kunjung berhasil. Udah coba yang pakai pengobatan, pakai nutrition, pakai yang udah hampir coba semuanya. Terus ya pas saya pernah dengar yang program ini, dimana ini pakai pengendalian diri sendiri ya, terus saya pikir kok itu cocok juga dengan apa yang saya yakini juga lah. Selain Dadang ada pula Vini, seorang dokter yang juga ingin mencapai tubuh ideal. Dengan saya mengikuti Mind Slim program ini, saya motivasi saya adalah ingin hidup sehat, dan saya juga ingin lebih langsing dalam arti saya ingin langsing dan sehat. Karena saya merasa dengan saya langsing dan sehat, saya bisa lebih percaya diri, lebih bisa berpikir positif dan menularkan positif itu ke orang-orang di sekitar saya. Bagi Anda ingin mengikuti kelas Mind Slim, cukup membayar 4,8 juta untuk 2 hari terapi dalam kelas grup. Sedangkan jika ingin lebih privat, Anda cukup menyiapkan uang kurang lebih 8 juta rupiah untuk 3 bulan bimbingan. Selain teori, program ini juga memberikan praktek langsung dengan cara mengawasi Anda pada saat jam makan tiba. Tujuannya untuk melihat bagaimana perkembangan dari tiap peserta dalam menahan nafsu makan. Reiska Ramdhani, Iras Anggraini melaporkan untuk NET. Memiliki tubuh ideal adalah dambaan setiap orang, namun diet dan sejenisnya ini menjadi hal yang berat dan kadang-kadang tuh sulit gitu untuk dijalani kan. Tapi tidak usah khawatir lagi karena Anda bisa langsing cukup dengan mengubah pola pikir. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membahasnya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman bisa menghubungi kami di 29546188 untuk Jabodetabek dan 021295469189 untuk di luar Jabodetabek. Dan nanti Anda bisa mendapatkan juga goodie bags yang berisi ada buku dan juga ada CD-nya langsung, CD audio sugesti. Oke, dan telah bergabung bersama kita di sini ya Shanas ya, teman-teman dari Mind Slim Program. Ini ada Mas Julie Triharto selaku foundernya, kemudian juga ada Mas Helmi Hananto, ini juga peserta Mind Slim, dan tentunya ibu kita yang cantik sekali di pagi hari ini jadi saingan kamu ya, Ibu Ratih Dardo Subroto. Selamat pagi. Selamat Ibu. pagi. Ibu Ratih ini juga katanya dulu adalah seorang peserta Mind Slim, tapi sekarang sudah menjadi coach selama kurang lebih setengah tahun ini. Betul, Bu? Betul. Oke, mungkin kita ke Mas Julinya dulu kali ya, Nas ya. Kita penasaran sebenarnya metodenya seperti apa gitu Mas sampai bisa menurunkan 5-10 kilo, benar? Bisa lebih Bisa dari lebih? 10 kilo. Wow. Prinsipnya adalah perubahan kebiasaan. Kita nggak fokus pada kilogram, fokus kita ada pada habit yang
dilakukan oleh klien-klien kita. Jadi mereka nggak emotional eating, mereka nggak craving, mereka juga memiliki motivasi untuk bergerak lebih banyak, mereka juga feel good dengan tubuhnya, mereka juga punya self esteem yang lebih baik dengan memprogram ulang pikiran. Kita selalu katakan bahwa gemuk bukan salah mereka, tapi pikiran bawah sadar mereka yang perlu diprogram ulang. Tapi caranya atau prakteknya langsung seperti apa sih? Yang Itu kan tadi kayaknya wacana dari Anda gitu loh Mas. Nah misalnya kita lagi ada dalam sesinya nih, ya kan? Kasih teasernya dong sedikit. Dan kita menggunakan hipnoterapi, NLP. NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming dan juga teknik coaching. Bahwa mengubah habit perlu masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Karena yang menggerakkan perilaku seseorang adalah pikiran dan perasaannya. Hingga akhirnya yang kita perlukan adalah metode bagaimana kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang hingga akhirnya perilakunya berubah. Ketika kita bantu ada mungkin katakanlah kaitannya dengan makanan, ada beberapa orang yang kalau moodnya lagi nggak bagus, dia larinya ke food. Mood and food connected in many complex ways. Nah, dengan cara terapi yang kita lakukan, membantu mereka mendisconnect antara mood dengan food. Dan ini yang menyebabkan obesitas adalah karena salah satunya mood and food tadi. Emotional eating gitu ya. Nah, kalau dari Bu Rati sebagai coachnya ini mengajarkan untuk saya tuh memang juga salah satu yang kalau melihat makanan langsung dimakan gitu. Nah itu bagaimana mengajarkan? Iya, emotional sekali. Itu gimana caranya mengajarkannya untuk agak sedikit menahan diri gitu? Saya mempunyai pengalaman tersendiri. Jadi waktu permulaan tahun 2013, saya kenal Pak Yuli Triharto melalui satu talk show di Dharma Wangsa. Kemudian saya melihat, wah, this is interesting, mudah dan menyenangkan. Jadi saya terus menjadi klien privatnya Pak Yuli bersama dengan suami saya. Suami saya sudah sepuh, tapi toh berhasil di dalam 5 bulan menurunkan 7 kilo. Saya pun juga. Gitu. Memang itu melalui satu proses dan kami diberitahu tekniknya. Tapi karena itu berhasil dan waktu saya masuk mengikuti Pak Yuli, saya merasa alasannya adalah kok mudah dan menyenangkan. Dan ternyata memang betul. Mudah dan menyenangkan. Ibu sendiri bisa turun berapa kilo waktu itu? 7 kilo. Saya dari 65 kilo, permulaan goal saya 60. Tapi waktu saya merasa, loh kok itu kok menyenangkan, kok mudah. Terus saya set a goal lagi, turun lagi sampai 58 kilo. Menyenangkan dan mudah. Menyenangkan dan mudah. Tapi kita mempunyai Pak Meo, no effort, no gain. Jadi kita tidak pernah mengatakan no pain, no gain. Tetapi dalam tiap untuk mencapai suatu tujuan, harus ada satu komitmen, harus ada satu effort. Baik, nanti kita sambung lagi Bu ya, karena sudah ada yang bergabung bersama kita nih Nas. Selamat pagi. Pagi. Ya, suaranya bisa tolong diperbesar sedikit Mas. Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan pertanyaannya. Halo? Ya, sepertinya belum begitu tersambung. Nanti kita akan mencoba menyambungkan lagi. Mungkin ke Mas Helmi, selama ini sudah mengikuti dari tahun lalu juga. Dan saat ini sudah turun berapa kilo nih Mas? Jadi pada waktu bulan September 2013 itu saya udah hampir 90 kg. Nah kemudian saya membaca buku tapi kemudian masih kurang mantap. Jadi saya ikut program pelatihan eksklusif yang di Bali itu. Pada waktu itu saya bulan November itu 85 kilo. Dan saat ini saya sudah 73 kilo. Jadi lumayan dalam 4 bulan 12 kilo dan prosesnya sangat. Anda sudah pernah mengikuti pada program penurunan berat badan lain sebelumnya? Belum, karena saya tidak tertarik dengan asupan eksternal yang menyiksa gitu. Jadi begitu saya baca konsepnya Mas Juli, ini cocok sekali buat saya karena semuanya serba alami. Oke, jadi filosofi no pain no gain memang nggak cocok buat Anda ya gitu. Jadi Anda tadi apa Bu kata Ibu? No effort ya Bu? No effort, no gain. No effort, no gain. Berarti effortnya memang harus besar. Tapi effortnya dirasakan nggak Mas Helmi mengeluarkan effort itu seperti apa sih? Iya, saya ini kan orang kantoran yang sibuk ya. Jadi saya nggak banyak waktu untuk olahraga. Jadi yang saya lakukan adalah saya bangun lebih pagi supaya bisa jalan pagi. Kemudian di kantor saya tinggalkan lift, saya pakai tangga berjalan. Kalau hari Minggu cuci mobil. Itu sekarang ini begini masih? Iya begitu. Oh oke. Jadi bukan berarti si Mind Slim program ini bisa berhasil tanpa orang
tidak diet, kemudian tidak olahraga, tidak demikian gitu ya? Prinsipnya bahwa kita boleh makan apa saja kapan saja. Yang menjadi protokol atau jantung dari program ini adalah kita mengembalikan kembali kecerdasan tubuh dan pikiran. Dalam arti bahwa kita boleh makan apa saja yang kita inginkan, dan semakin kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, semakin sedikit sebenarnya asupan yang kita makan. Karena kita sudah puas dengan makanan yang kita inginkan, dan kita boleh makan kapan saja ketika lapar. Hanya saja kita harus paham, ada lapar fisik, ada lapar emosi. Lapar mata juga lapar ya mata kan? itu lapar emosi. Tapi porsinya gimana tuh Mas? Nah, porsi artinya adalah kita mengenali sinyal fisik kita ketika mulai kenyang. Nah, itu yang kembali bahwa protokol utama dari program ini adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, yang mengganggu program ini atau protokol ini adalah emotional eating-nya, craving-nya, terus motivasi bergerak yang kurang. Nah, dengan pemrograman pikiran, tujuannya adalah supaya mereka bisa punya habit makan merasa lapar, berhenti sebelum kenyang, dan punya kemampuan untuk mengatasi emotional eating dan craving. Craving itu ketagihan makanan. Benar. Tapi untuk Mind Slim program sendiri, apa bisa diterapkan untuk anak-anak misalnya? Memungkinkan sekali untuk anak-anak, karena cara ini tidak melibatkan alat, obat, atau apapun, lebih kepada perubahan habit. Dan apalagi anak-anak, bawah sadar anak-anak itu cukup netral untuk bisa disugesti, disarankan sesuatu yang Tapi biasanya kan doyan jajan, Mas. Betul. Maksudnya ngeliat ini, oh saya pengen permen, ini. Gitu. Nggak masalah. Selama memang kita memahami bahwa si anak ini memang lapar fisik, katakanlah seperti itu. Dan kita latih juga si anak untuk bisa cerdas memilih makanan apa yang betul-betul diinginkan oleh tubuh. Asupannya ya. Kalau misalnya begitu kan tadi juga ada gerakan fisik gitu. Nah kalau gerakan fisik mungkin untuk yang memang sudah usianya sudah cukup lanjut gitu. Mungkin suami dari Ibu Ratih itu bagaimana untuk menggerakkan fisiknya agar lebih banyak gerak gitu dibanding kalau misalnya suami saya pada usia 90 tahun masih juga pilates 2 kali seminggu. Luar biasa. Ya, masih pilates. Kemudian tentu mengikuti 5 Magic Rules yang ada pada di Mind Slim program ini. Tapi yang indah adalah kita tidak Mind Slim program tidak menggunakan pil, tidak pakai suntik, dan jadi tidak ada faktor eksternal. Dan yang suami saya mengalami adalah selain menjadi langsing dan bahagia, menjadi sehat. Sangat sehat. Tapi saya tertarik tadi Ibu katakan ada 5 Mind Slim atau 5 Magic Rules-nya itu. Apa aja sih Bu? Antara lain adalah makan pada waktu lapar, makan yang diinginkan, kemudian berhenti pada waktu netral. Maksudnya waktu netral? Jadi sebelum kenyang sekali. Sebelum kenyang. Kenyangnya sedikit. Saya rasa di dalam filosofi Jawa juga kami diajarkan bahwa jangan makan sampai kenyang. Nabi pun mengajarkan makan secukupnya, tidak sampai kenyang. Nah, kami juga mengikuti prinsip itu. Berarti jangan makan di itu ya buffet restoran dong ya. Boleh sekali. Kadang-kadang. Saya tetap makan di buffet restoran, tapi kan ada salah satu rules adalah makan yang diinginkan, mulai dengan yang diinginkan. Saya langsung pergi ke bagian dessert. Saya suka sekali. Saya tetap makan coklat, dessert, segala macam. Itu tetap boleh kita makan, tapi tetap slim. Kita sambung lagi Ibu nanti. Ya, sudah ada yang bergabung lagi bersama kita mungkin? Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Heni, Jakarta. Ya, langsung dengan pertanyaannya, Mbak Heni. Ya, ini kan dia mindset gitu ya, berarti prosesnya dihipnotis atau gimana ya? Oke, itu saja yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Thank you. Oke, gimana tuh Mas? Saya jawab ya. Ya memang dalam proses yang kita lakukan ada formatnya dalam bentuk sesi coaching atau sesi terapi 6 kali ketemu dengan kita, atau dalam bentuk grup terapi yang secara reguler kita adakan di Jakarta sebulan sekali, kita adakan di Kemang. Prosesnya 2 hari, peserta akan mengalami satu proses transformasi dari habit lama menjadi habit baru dan kemudian mulai menjalankan habit baru. Nah, proses transformasi ini menggunakan hipnoterapi salah satunya. Itu berapa lama untuk mendapatkan habit itu? Beda-beda? Perubahan habit seseorang kita yakini bahwa ketika mereka lakukan 3 bulan secara berturut-turut maka akan menjadi habit baru. Dan untuk memulai 3 bulan ini butuh effort bagaimana mereka menselaraskan kembali komunikasi antara pikiran dengan tubuhnya, dan mereka sudah mulai paham bahwa ternyata tubuhnya didesain Sang Pencipta langsing, jadi artinya
kembali mengubah gaya hidup, otomatis akan kembali ke tubuh langsing. Seperti yang saya lagi pegang ini ya Mas ya. Ini ada Mind Slim programnya. Ya. Jadi Love Food and Stay Slim. Jadi ternyata ada beberapa ada beberapa paket gitu ya Mas yang kita memang bisa pelajari di situ ya. Mengenai deal with emotional eating, ada juga fit mindset, ada energetic booster, new healthy lifestyle dan lain sebagainya. Oke. Dan kita juga akan menerima lagi penelpon yang sudah ada. Halo. Halo. Mbak, siapa? Di mana? Mau tanya apa? Halo. Dengan Yeni di Medan. Oke, dari Medan. Silakan Mbak pertanyaannya. Halo. Ini kan programnya ini kan di Jakarta. Kebetulan saya orang Medan. Gimana itu caranya? Caranya terbang ke Jakarta pakai pesawat, Mbak. Kalau Getex juga bisa tapi agak lama. Apa pertanyaannya, Mbak? Maksudnya Mbak mungkin ingin mengikuti programnya, ada nggak mungkin di kota Medan gitu ya? Saya pengen mengikuti program tersebut. Oke, baik. Itu aja pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih. Gitu. Terima kasih. Dia tinggalnya di Medan domisilinya. Ada mungkin kita ada coach juga di sana di Medan, ada namanya Dr. Has, Kepala Rumah Sakit Polri di Medan. Beliau salah satu Mind Slim coach kita. Mungkin bisa menghubungi caranya beliau. kalau mau menghubungi si dokter tersebut gimana? Atau kalau nggak bisa telepon ke kantor kami di nomor telepon yang silakan, ada di 021 3333 3169. Saya ulang ya, 3-nya 5 kali 169. Nanti bisa minta di nomor teleponnya Dr. Has di Medan, atau bisa berkunjung ke website kami di mindslimprogram.com. Di situ akan ada informasi Mind Slim Coach di seluruh Indonesia. Tapi kalau cuma berkunjung ke website aja dijamin belum bisa akan langsung. Harus ketemu langsung sama coach-coach yang ahlinya ya Nas ya. Benar. Oke. Kalau Mas Helmi lagi, kalau Mas Helmi melihat program Mind Slim ini gitu kan, apakah ini memang benar-benar bisa diaplikasikan oleh semua orang terhadap istri Anda? Anda sudah mempraktekkan nggak ke lingkungan sekitar Anda? Sudah. Jadi sekarang yang paling menyolok adalah di kantor. Di lingkungan kantor kan melihat saya beda gitu kan. Jadi yang gemuk-gemuk tuh, wah Pak Helmi gimana caranya? Mau gitu. Saya kasih aja dulu bukunya. Jadi buku ini? Iya, buku itu. Oke, ini buku ini ya. Nah, kalau kita dengan hanya membaca bukunya, apakah kita juga bisa berhasil nih, Mas Juli? Ini menarik ya. Ada 45.000 orang pembaca buku ini. Dan rata-rata mereka melaporkan mereka ada progres penurunan berat badan. Tetapi ada juga yang mereka mungkin dalam membaca nggak fokus atau mungkin belum paham. Dan mereka biasanya akan menghubungi kita untuk ikut program kita. Oke, kalau audio sugesti ini apa yang bisa diberikan di audionya ya, CD ini? Audio sugesti disarankan ketika dia sudah tahu programnya, sehingga dia akan melakukan semacam relaksasi, dan ada sugesti yang kita berikan ke pikiran bawah sadarnya, hingga akhirnya ketika mereka lakukan itu, setelah mereka rutin mendengarkan, akan mengalami proses transformasi perubahan kebiasaan. Oke. Kalau dari Bu Rati kan selama ini sudah mencoba menjadi coach juga kan. Kalau yang paling signifikan, ada nggak sih murid Bu Rati saat ini yang benar-benar mengalami perubahan yang luar biasa? Ya, ada seorang ibu yang umurnya kira-kira 55. Setelah 3 bulan kita selalu ada hubungin. Eloknya ya Mbak, kalau misalnya setelah kita mengadakan Mind Slim Therapy untuk 2 hari, klien itu setiap kali bisa menghubungi Mind Slim Center, bisa menghubungi coach untuk tetap dibimbing dan mereka sharing dengan coach atau dengan Pak Yuli Triharto sendiri. Nah, ini ibu-ibu mengatakan dalam 3 bulan sudah turun 6 kilo. Wow. Kalau sampai 7 kilo, itu rekor, baru bisa menyalami saya. Waduh, ini jangan-jangan Ibu Rati, atau kemudian Mas Juli, Mas Helmi, handphonenya mungkin bisa 3 atau 4 kali ya, karena banyak hubungin ya. Tapi sebentar kita akan lanjutkan, karena sudah ada yang bergabung lagi bersama kita Ibu ya, mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak, dari mana, di mana? Dari Sumbawa, NTB. Oh, dari Sumbawa. Oke, dengan Pak siapa, maaf? Frans Timbulong. Oke, Pak Frans, silakan pertanyaannya langsung. Saya mau bertanya, apakah program yang dilakukan ini bisa dilakukan di rumah? Oke, itu saja Pak.
Ya, terima Oke, kasih. terima kasih banyak Bapak. Nah, kalau misalnya Anda ada kesempatan untuk membaca bukunya, Anda bisa mempraktekkan apa yang dibaca di dalam buku tersebut. Ada beberapa teknik yang bisa diaplikasikan dalam keseharian. Tapi kalau misalnya Anda butuh lebih dekat dengan program ini dengan coach yang ada. Oke, atau mungkin tadi kata Shana sudah tunjukkan ya, bisa mendengarkan CD audionya. Sugesti. Mungkin lebih mantap kalau dibikin DVD-nya, jadi bisa melihat wajah coachnya secara langsung. Dan Anda nanti bisa ngomong, tatap mata saya. Biar lebih merasuk gitu ke dalam sanubarinya gitu. Tapi ini Mas Adrian bukan tatap mata saya terus besok langsing, enggak? Oh, enggak ya? Harus ada effortnya Ada effort di mana dia dengan program hipnoterapi ini terus kemudian habitnya berubah, nggak emotional eating lagi, nggak craving lagi, terus termotivasi bergerak. Akhirnya mereka milih nge-gym mungkin, mereka milih jogging, mereka milih seperti kayak Pak Helmi banyak bergerak dalam aktivitas keseharian di kantor. Itu artinya sudah ada perubahan habit di dalam diri. Oke, kantor Anda lantai berapa sih Pak Helmi? Katanya naik turun tangga? Lantai 4. Oh, lantai 4. Coba Anda kerja ganti sama saya di sini lantai 28. Ya keluarnya di lantai 22 aja, Mas. Benar. Oke, terima kasih sekali teman-teman dari Mindslim, Thank you. Pak Helmi, Mas Juli dan juga Ibu Rati. Rati. Thank you ya. Nanti mungkin ini semuanya bisa jadi manfaat buat yang menyaksikan kita di pagi hari ini. Betul.